cek. Suara Ibu udah masuk belum ya? Halo. Udah, Bu. Oke. Bu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Pagi, Bu. Sehat semua atau enggak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Pagi, Bu. Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat. Sudah siap belajar apa belum? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Sebelumnya on cam semua ya. Udah, Bu. Udah dibuka semua kameranya. Ini hilang. Sudah, Bu. Enggak. Oke, sebelum itu silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Aulia Hera pimpin doa. Sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, lebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih kepada Mbak Aulia Hera. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Silvina Rizka Horinisa. Hadir, Bu. Oke, yang kedua, Nisa Awalia Nur Azizah. Hadir, Bu. Kemudian Aulia Hera Febrianti. Siap, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, pekan kemarin kan Ibu udah menyampaikan kalau pertemuan kali ini itu kita akan membahas growth factor. Nah, kalian udah belajar atau belum semalam? Udah, Bu. Beneran ya, udah ya. Coba Ibu tanya ke kalian. Apa yang dimaksud dengan vektor? Coba dijawab sama Silvi. Ya, Bu, vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Betul kan, Bu? Nah, tepat. Kamu dapat poin plus. Nah, Ibu tampilkan dulu ya PPT-nya ya. Sudah kelihatan atau belum PPT Ibu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Mari kita bahas ya. Yaitu bab vektor. Benar sekali tadi yang dikatakan sama Silvi, kalau vektor adalah jenis besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Besaran-besaran fisika berupa vektor biasanya digambarkan dengan bentuk panah di mana arah menunjukkan arah vektor dan besar vektor diwakili dengan panjang panah. Nah, untuk besaran itu sendiri ada dua,
Yang pertama itu ada besaran skalar, kemudian juga ada besaran vektor. Untuk besaran skalar itu misalnya ada massa, waktu, dan jarak. Untuk besaran vektor itu ada kecepatan, gaya, dan ada juga momentum, dan lain lagi masih banyak juga. Selanjutnya untuk vektor itu direpresentasikan dengan simbol anak panah. Nah, ini yang atas ini itu arahnya, dan ini itu merupakan besarnya. Selanjutnya penulisan vektor. Untuk penulisan vektor, Bu, maaf, Bu. dalam hal penulisannya, PPT-nya enggak ya, jalan. bagaimana? PPT-nya enggak jalan. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Ibu tampilin lagi ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Tadi sampai mana? Sini ya? Iya, Bu. Nah, untuk besaran itu ada dua, yaitu skalar dan vektor. Untuk besaran skalar itu ada massa, waktu, dan jarak, tapi juga ada yang lainnya juga. Kemudian untuk besaran vektor itu ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya. Untuk vektor itu direpresentasikan dengan simbol anak panah. Ini merupakan arahnya, dan yang sini itu merupakan besarnya. Kemudian penulisan vektor. Dalam penulisannya, vektor berawal dari titik A berakhir di titik B. Bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau panah. Ini contohnya misal V, atasnya itu ada anak panah, atau V yang atasnya ada garisnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama itu dua buah vektor disebut sama jika dan hanya jika panjang dan arah vektornya sama. Misalnya saja A ke B dan C ke D. Maka vektor A dan B, ini A dan ini B, itu sama. Artinya panjangnya sama dan arahnya sama. Arahnya sama-sama ke kanan dan panjangnya juga sama. Nah, contoh yang kedua yaitu A ke B, kemudian D ke C. Ini arahnya berbeda ya. Nih, vektor A dan C tidak sama. A dan C tidak sama, walaupun panjangnya sama, tetapi arahnya berbeda. Nah, dalam hal ini, dua ini, maka vektor A sama dengan minus vektor C. Lanjut. Lanjut, Bu. Yang kedua ada perkalian skalar. Untuk perkalian skalar dengan vektor, bila K adalah sebuah skalar, maka perkalian dengan vektor A dinyatakan dengan KA, sebuah vektor yang searah dengan A dan panjangnya K kali panjang A. Nah, ini misalnya KA yaitu jika K lebih besar dari 0,
maka KA searah dengan A. Dan jika K kurang dari 0, maka KA berlawanan arah dengan A. Jika K sama dengan 1, maka KA sama dengan A. Nah, yang terakhir, jika K sama dengan 0, maka KA sama dengan 0, atau bisa disebut juga vektor 0. Kemudian yang ketiga ada sifat-sifat skalar dengan vektor. Sifatnya itu ada 7. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu jika vektor A ditambah dengan vektor B, maka sama juga dengan vektor B ditambah vektor A. Meskipun dibalik itu hasilnya tetap sama. Kemudian yang B itu ada sifat asosiatif. Jika vektor A ditambah di dalam kurung vektor B tambah vektor C, maka sama juga dengan halnya dalam kurung vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Yang ketiga ada sifat distributif, yaitu jika K dikalikan dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B, maka sama juga halnya dengan K dikalikan vektor A ditambah dengan K dikalikan vektor B. Selanjutnya juga ada K dikalikan dengan 1, ini angka 1 ya, kemudian dikalikan dengan vektor A, maka sama halnya dengan K dikalikan dalam kurung 1 dikali vektor A. Nah, untuk inverse-nya, misal ada vektor A ditambah minus vektor A, maka sama dengan 0. Kenapa kok bisa 0? Nah, ini kan plus, ini min. Nah, sama aja minus, jadi plus dikurangi minus, hasilnya 0. Kemudian yang ke-6 ada 1 dikali vektor A, maka hasilnya adalah vektor A. Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada identitas. Sifat identitas ini misalnya jika ada vektor A ditambah 0, maka sama dengan vektor A. Lanjut ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor, inti dari operasi penjumlahan vektor ialah mencari sebuah komponen-komponennya dalam jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya, atau secara sederhana berarti mencari resultan dari dua vektor. Memang agak susah jika dipahami dari definisi tertulis. Nah, kita coba memahaminya dengan contoh ya. Untuk vektor segaris, yaitu resultannya R sama dengan A plus B plus C dan plus N. Terusnya bisa plus D plus E plus F, G, H, I, J, K, L, M, N. Gitulah ya. Kemudian ada untuk penjumlahan vektor yang tidak segaris, rumus penjumlahan vektor bisa didapat dari persamaan berikut. Ini persamaannya. Nah, menurut aturan kosinus dalam segitiga, OR kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PR kuadrat minus 2OP kali PR cos 180 derajat, ini derajat ya, min alfa. Nah, ini persamaannya. Jika OP sama dengan A, PR sama dengan B, dan resultan R-nya sama dengan OR, maka didapatkan persamaan R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nah, untuk rumus menghitung resultan vektornya, R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Ini rumus ini sama aja ya, cuma bedanya R-nya udah nggak ada A kuadratnya karena udah diakar di sini.
Selanjutnya ada nih penjumlahan vektor bisa menggunakan dua cara. Coba Mbak Nisa dibacakan untuk cara yang pertama. Penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang, yaitu seperti yang dijelaskan di atas, metode yang digunakan adalah dengan mencari diagonal jajar genjang yang terbentuk dari dua vektor dan tidak ada pemindahan titik tangkap vektor. Terima kasih Mbak Nisa. Yang kedua, tolong Mbak Aulia Hera dibacakan. Bentar, Bu. Agak burem. Penjumlahan Ya, ini vektor keluar besar apa? dengan cara segitiga. Pada metode ini dilakukan memindahkan titik tangkap vektor satu ke ujung vektor yang lain, kemudian menghubungkan titik tangkap atau titik pangkal vektor pertama dengan titik ujung vektor kedua. Kemudian lihat ilustrasi gambar di bawah ini. Gambarnya mana ya, Bu? Nah, ini ilustrasinya. Nih. Untuk vektor yang lebih dari 2, itu sama saja. Nih, lakukan satu demi satu hingga ketemu resultan akhirnya. Dari gambar di atas di bawah ini ya maksudnya ya, ini tipe ya. V sama dengan A plus B dan R sama dengan V plus C atau R sama dengan A plus B dan plus C. Sampai sini paham? Untuk dua cara penjumlahan vektor, yaitu dengan cara jajar genjang dan cara segitiga. Paham, Bu. Lanjut ke pengurangan vektor. Untuk pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan. Cuma yang membedakannya adalah salah satu vektor yang mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya vektor A bergerak ke arah timur dan B bergerak ke arah barat. Maka resultannya R sama dengan A plus min B sama dengan A plus B. Ini karena tadi A-nya ke timur jadinya positif dan B-nya ke arah barat jadinya negatif. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Lanjut ke contoh soal ini ya. Dua buah vektor sebidang berturut-turut besarnya 8 satuan dan 6 satuan. Bertitik tangkap sama dan mengapit sudut 30 derajat. Tentukan besar dan arah resultan vektor tersebut. Nah, ini papan tulisnya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Saya cari dulu. Judulnya mana? Kita lihat soalnya lagi. Kita lihat ini ya. Bentar ya.
Sudah kelihatan belum soalnya? Sudah kelihatan PPT-nya? Di situ dituliskan ada 8 satuan dan 6 satuan. Berarti diketahui titik vektor A-nya itu ada 8 satuan dan B-nya itu 6 satuan. Yang dan sub alfanya itu ada 30 derajat. Yang ditanya apa? Yang ditanyakan itu resultannya. Jawab. Tadi rumusnya apa? X sama dengan, wah habis sebentar ya. Kalau kecil gini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ini ya, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nih. Kemudian dimasukkan ke sini. 8 kuadrat plus 6 kuadrat plus 2, 8 kali 6 kali cos 30 derajat. Sama dengan 60 akar 64 ditambah 36 ditambah 96, 2 kali 8 kali 6 itu 96 kali cos 30, yaitu setengah akar 3. Jika dijumlahkan semuanya ada berapa, Mbak Nisa? Kurang kelihatan, Bu. PPT-nya kelihatan atau enggak? Oh, kelihatan, Bu. Ada berapa? 100 ditambah 48 akar 3. Itu ya untuk contoh penyelesaian penjumlahan vektor. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan, anak-anak? Adakah yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Sebentar, Bu. Beda Mbak Hera dulu. Sebentar, Bu. Mbak Nisa juga mau bertanya. Mau bertanya, Bu. Oh, tunggu ya, satu-satu dulu ya.
Ya, Bu, Ya, Hilvi Ya, dulu. Aulia Bu. Hera dulu. Apa yang mau ditanya Ibu Aulia? Oke, Bu, saya mau tanya nih, sudutnya tadi cara mencarinya nanti masih sama atau beda ya, Bu? Oh, ini kan yang diketahui. Jadi maksud Mbak Ira itu karena sudutnya udah diketahui. Yang ditanyakan Ya, itu sudutnya belum diketahui atau sudutnya yang dicari, begitu ya? iya, Bu. Oh, ini saya tampilkan lagi ya PPT-nya ya. Iya, Bu, biar makin jelas, Bu. Ya, sebentar ya. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini contoh soal. Kita tambahin. Nah, jika dua buah vektor yang besarnya 5 meter per sekon, kemudian jika resultan kedua vektor 5 meter per sekon, maka hitunglah sudut apit kedua vektor tersebut. Sama seperti yang ditanya Mbak Hera tadi. Ini saya buat ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Tadi yang diketahui dari dulu. Ikut sudutnya tadi kecepatannya ada sama-sama 5 ya, berarti A 5 meter per sekon, B-nya juga 5 meter per sekon. Jadi kan bertabel Ini mau ngukur aku nggak ini saya iya kalau gini nih aku VN kayaknya kita deh. Nah, ini kan berdasarkan tabel ngono kae. Nah, nek wis Mbak Aulia mohon didengarkan terlebih dahulu ya. oh iya, Bu. Ya, ini saya jelaskan sebentar saja, Bu ya. Tadi langsung yang diketahui resultannya itu juga ada 5 ya, sama ya. 5 meter per sekon. Jadi, jika ditanya berapa sudutnya, berapa alfa, tetap sama, yaitu R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, kemudian ditambah 2 kali A kali B kali cos alfa. Nah, tinggal dimasukkan saja R-nya tadi 5, kemudian A-nya 5 kuadrat, B-nya juga 5 kuadrat, kemudian 2 kali A kali B cos alfa. Nah, biar lebih gampang, kita akarnya kembalikan lagi ke R-nya, kayak rumus. Tadi kan ada 2 rumus sama aja, berarti 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2 kali A kali B cos alfa sama dengan 25 sama dengan 50 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 50 kali cos alfa. Berarti sama dengan 25, 25 sama dengan 50 ditambah 50 dikali cos alfa. Nah, 50 cos alfa kita pindahkan tadi yang 50 kali cos alfa kita pindahkan ke bagian ini menjadi 50 cos alfa sama dengan
25 min 50. Cos alfa sama dengan min 25 per 50 sama dengan min setengah. Coba sekarang cos minus setengah itu berapa? Yang bisa 120. menjawab saya kasih poin. 120, Bu. Siapa itu tadi? Nisa, Bu. Nisa, benar sekali. Cos alfa 120 karena minus setengah. Baik. Gimana Mbak Aulia, apakah paham? Paham, Bu. Saya catat dulu ya. Ya, silakan ya. Agak dimajuin, Bu. Kurang kelihatan. Silau. Iya. Jangan deket-deket, Bu. Iya. Nah, geser sedikit lagi, Bu. Ini. Ke kiri-kiri. Ini. Kanan. Salah, Bu. Ini. Ya, udah, Bu. Kayak 2 menit cukup? Cukup, Bu. Bentar ya. Silakan dicatat dulu ya, 2 menit ya. Sudah sampai mana mencatatnya? Apakah sudah selesai? Atau masih lama? Dikit lagi, Bu. Bentar. Mbak Nisa sudah selesai mencatat ya? Ya, Bu, sudah. Udah, Bu. Bisa dilanjutkan. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, itu tadi untuk penjumlahan vektornya. Kita minggu ini membahas tentang penjumlahan vektor dulu. Nanti kita untuk pengurangannya, untuk perkaliannya, kita bahas di pertemuan pekan depan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi Mbak Silvi mau ditanya tentang apa? Sebentar, Bu. Mau nanya, vektor itu di kehidupan sehari-hari contohnya apa ya, Bu, penerapan vektornya? Oh, untuk vektor di kehidupan sehari-hari atau di sekitar di dunia kita itu misalnya itu kayak orang terjun payung. Nah, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, tetapi jauh melenceng. Nah, hal ini dikarenakan karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Ini kita belum sampai sini sih ya. Akan dijelaskan di pekan depan juga. Untuk ada juga contohnya kayak perahu yang menyeberangi sungai. Misal ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu dan kecepatan air itu
sebenarnya Iya, Bu. Sudah paham? Juga ada pemanah juga ada permainan layang-layang juga. Itu banyak sekali contohnya kalau di dunia kita itu. Sudah cukup? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tadi juga Mbak Nisa kayaknya mau tanya itu. Mau tanya apa Mbak Nisa? Enggak jadi, Bu. Pertanyaan saya sama kayak Mbak Silvi penerapannya. Oh, sama. Ya juga. Berarti tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalau sudah cukup, Ibu sudahi saja ya. Tapi untuk kalian agar lebih paham terkait bab vektor, kalian bisa mengerjakan tugas di LKS yang halaman 18 itu, yang pengayaan nomor 1 sampai 5. Itu dikerjakan ya, nanti dikumpulkan via Google Classroom, formatnya PDF. Nah, itu nanti dikumpulkan sebelum pertemuan pekan depan selanjutnya. Paham terkait tugasnya? Di folio ya. Siap, Bu. Paham, Bu. Oke, Bu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua, anak-anak ibu semua yang telah sangat bersemangat mengikuti pembelajaran fisika bab vektor pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat semuanya. Sebelum kita tutup, baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.